Selamat malam, perkenalkan nama saya Maksud Kimura dengan NIM 6213111066 kelas pendidikan 3 mata kuliah pendidikan kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan di kelas SMA. Yang pertama itu kebugaran jasmani. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas keseharian tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan sisa tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Konsep pengukuran kebugaran jasmani terkait kesehatan. Yang pertama yaitu daya tahan jantung, paru-paru, peredaran darah. Meningkatkan daya tahan jantung, paru-paru, peredaran darah. Kemampuan daya tahan kardiovaskuler dapat ditingkatkan dengan berbagai latihan. Yang pertama itu lari secara terus-menerus, yang kedua lari dengan kecepatan dan jarak yang bervariasi, yang ketiga lari fartlek, yang keempat itu lari di bukit-bukit. Pengukuran daya tahan jantung, paru-paru, peredaran darah. Yang pertama tujuannya adalah tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan jantung, paru-paru, peredaran darah dan pernapasan. Yang kedua yaitu alat dan fasilitas seperti lintasan, stopwatch, peluit, jam pantang, dan alat tulis. Yang ketiga itu petugas tes. Petugas tes pemberangkatan, pengukuran waktu, pencatatan hasil, pengawas, dan pembantu umum. Yang keempat itu pelaksanaan tes. Yang pertama itu sikap permulaan. Yang kedua gerak, yang di mana gerak itu terdiri dari pada aba-aba, siap, ya, beserta lari semaksimal mungkin menuju garis finish. Yang keempat itu pencatatan hasil. Pengambilan waktu dilakukan bendera start yang diangkat sampai melintas garis finish. Kekuatan otot. Kekuatan otot dapat ditingkatkan dengan melakukan latihan sebagai berikut. Yang pertama itu push up, yang kedua sit up, yang ketiga back up, yang keempat squat jump. 2. Narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Obat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup maupun dengan cara disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Apa itu narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Apa itu psikotropika? Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Apa itu zat adiktif lainnya atau obat berbahaya? Zat adiktif lainnya atau obat berbahaya adalah bahan lain dan obat bukan narkotika atau psikotropika yang penggunanya dapat menimbulkan ketergantungan, yakni keinginan menggunakan kembali secara menerus. Apabila dihentikan akan timbul efek putus zat, antaranya rasa sakit atau lelah yang luar biasa. Cara obat masuk ke dalam tubuh. Yang pertama itu ditelan. Dimasukkan ke dalam mulut, obat akan meluncur ke pusat khusus besar dan diserap ke dalam aliran darah di dalam pencernaan. Yang kedua itu disedot gasnya. Sepertinya penggunaan lem gas yang mengandung zat memabukkan untuk menembus aliran darah yang ada dalam rongga hidung. Yang ketiga itu dioleskan di atas kulit, merasuk melalui pori-pori ke kulit dalam pembuluhan darah, rambut, dan akhirnya ke aliran darah. Yang keempat itu dihisap, seperti merokok, zat atau asap akan masuk ke dalam kantung darah di paru-paru dan diserap oleh pembuluh rambut ke dalam aliran darah. Yang kelima itu disuntikkan, yaitu dimasukkan ke dalam jarum dengan cara melukai bagian dengan jarum untuk mencapai darah. Narkotika terdiri dari 3 golongan, yaitu golongan pertama. Narkotika golongan pertama itu untuk iptek reagenesia di Agnostic Laboratory mempunyai
potensi sangat tinggi timbulnya ketergantungan, contohnya opiat, morfin, heroin, butyl, dan betidin, candu, ganja, kanabis, kokain, serbuk, kokain, pasta kokain, dan koka. Yang golongan kedua yaitu merupakan bahan baku untuk produksi obat timbulkan potensi ketergantungan tinggi dan hanya digunakan sebagai pilihan terakhir. Dan pengobatan contohnya betidin, morfin, fentanyl, atau metadon. Golongan ketiga yaitu hanya digunakan untuk rehabilitasi mempunyai potensi ringan akibat ketergantungan, contohnya kodein, difenoksilat. Bahaya penyalahgunaan narkoba yaitu bahaya terhadap fisik. Yang kedua yaitu kerusakan fungsi sistem saraf pusat atau otak. Yang ketiga yaitu menggunakan jarum suntik secara sembarangan atau rentan terhadap penyakit. Yang keempat, terjadinya infeksi akut otot, jantung, dan gangguan peredaran darah. Yang kelima, gangguan pada paru-paru, sukar bernapas, sesak napas, dan penyakit paru-paru lainnya. Yang keenam itu susah buang air besar. Bahaya narkoba bagi kejiwaan. Yang pertama, bersikap labil. Yang kedua, cepat memberontak. Yang ketiga, introvert dan penuh rahasia. Yang keempat, menjadi sensitif, kasar, dan tidak sopan. Yang kelima, memiliki kecurigaan yang sama terhadap semua orang. Yang keenam, akal sehat tidak berperan, berpikir irasional. Gejala penyalahgunaan narkoba. Gejala awal penyalahgunaan narkoba yang nampak antara lain yang pertama itu menjadi malas, kedua kurang memperhatikan bahan sendiri, yang ketiga hidup tidak teratur, yang keempat tidak dapat menjaga kepentingan orang lain, yang kelima mudah tersinggung, yang keenam egosentrik. Tanda-tanda dini pengguna narkoba yaitu hilangnya minat bergaul dan olahraga, kedua mengabaikan perawatan bela diri, yang ketiga disiplin pribadi mengendur, yang keempat suka menyendiri dan menghindar dari perhatian orang lain, yang kelima yaitu cepat tersinggung dan cepat marah, yang keenam berlaku curang, tidak jujur, menghindari dari tanggung jawab, yang keenam selalu menghindari cahaya matahari atau sinar yang terang, yang ketujuh menutupi lengan dengan menggunakan kemeja dengan panjang, yang kedelapan sering berlama-lama di tempat yang tak biasa seperti di kamar mandi, WC, gudang, kamar, dan lain-lain. Yang ke-9 suka mencuri barang di rumah. Yang ke-10 prestasi di sekolah atau kerja menurun. Perubahan perilaku. Yang pertama susah untuk diajak bicara. Yang kedua itu suka menyendiri. Yang ketiga itu suka untuk terlibat dalam aktivitas. Yang keempat sering tidak menepati waktu. Yang kelima sering mudah tersinggung. Yang keenam itu suka bicara berlebihan. Yang ketujuh suka kelihatan minder atau malu-malu. Yang kedelapan selalu tampak tidak tenang atau gelisah. Yang kesembilan itu selalu curiga atau panas. Kiat-kiat menghindari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, bergerak diri dengan keimanan, ketakwaan, serta berbudi pengerti luhur. Yang kedua itu menolak bujukan dan belajar sungguh-sungguh. Yang ketiga, membiasakan diri berpola hidup sehat. Yang keempat, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih baik dan hindari tindakan tidak bermanfaat. Yang ketiga yaitu pergaulan sehat. Pergaulan berasal dari kata gaul yang diartikan dalam kamus bahasa Indonesia itu sebagai grup pertama atau bersahabat. Pergaulan merupakan interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lainnya. Yang kedua itu B. Sehat. Sehat adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsi dan sebagian mestinya. C. Remaja. Pengertian remaja adalah masa peralihan di antara masa kanak-kanak dan dewasa. Pergaulan sehat pada remaja. Pergaulan sehat dapat juga diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok dengan normal, baik tubuh, jiwa, maupun kehidupan sosialnya. Beberapa cara remaja bergaul secara sehat. Yang pertama, adanya kesadaran beragama bagi remaja. Yang kedua, memiliki rasa setiakawan. Yang ketiga, memilih teman yang dimaksud yaitu teman mengantisipasi agar tidak terpengaruh dengan sifat yang tidak baik atau sehat.
Yang keempat itu mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Yang kelima itu laki-laki dan perempuan memiliki batas-batas tertentu. Pergaulan tidak sehat. Pergaulan tidak sehat atau biasanya disebut dengan pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Dari segi bahasa, pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas artinya terlepas dari ikatan. Jadi, pergaulan bebas artinya proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Penyebab pergaulan bebas. Yang pertama itu agama dan iman. Yang kedua itu perubahan zaman. Yang ketiga itu kesenjangan. Keempat itu kurangnya kontrol. Kenapa pergaulan tidak sehat? Yang pertama, pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Yang kedua itu ketergantungan obat, konsumsi obat-obat terlarang sampai akhirnya mengalami ketergantungan obat. Yang ketiga, menurunnya derajat kesehatan. Keempat, meningkatkan kriminalitas. Yang kelima, mengganggu hubungan keluarga. Yang keenam, menyebarkan penyakit. Yang ketujuh, menurunkan prestasi. Pencegahan pergaulan tidak sehat. Untuk menempuh kesadaran akan bahaya pergaulan tidak sehat, remaja perlu di kerohanian agar mereka sadar tentang apa akibat akan ditimbul dari pergaulan tidak sehat, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan. Hal-hal yang perlu dilakukan agar remaja mempunyai pergaulan yang sehat dan baik. Yang pertama itu membekali diri dengan bimbingan agama. Yang kedua, di saat akan keluar rumah, biasakan untuk minta izin. Yang ketiga itu seluruh bakat dan minat dalam hal-hal positif. Yang keempat yaitu nilai bahwa aturan yang diberikan orang tua, guru, bukan bermaksud mendekatkan, tetapi untuk kebaikan masa depan. Yang kelima itu biasakan bicara dengan orang tua. Yang keenam itu mari mencari pelapor remaja penganut pergaulan sehat. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.